Halo teman-teman, gua dapat berita kemarin ya, agen LPG lagi nih, mengenai agen LPG. Ternyata ada agen LPG yang pernah surati Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita yang sangat kita hormati ini. Dan ternyata sejak 2021 ya, bagaimana kabarnya? Coba gua bacain beritanya supaya teman-teman tahu ya. Nah, ini dia. Ini berita dari CNN Indonesia ya, jadi bukan sembarangan punya berita ya teman-teman ya. Agen LPG di Sulawesi Selatan surati Sri Mulyani soal tagihan pajak. Jadi sebagai wajib pajak kita tentu saja boleh mencari keadilan dong ya teman-teman ya, nggak boleh ditindak sewenang-wenang oleh oknum ya. Kalau lu merasa ditindak oknum ya lu boleh dong bersurat kepada atasannya dia, ya yaitu Sri Mulyani gitu kan. Jadi ini beritanya Jumat Desember 2021, sudah lama sekali ya, sekarang sudah 2024. Nah, nanti gua akan coba undang orangnya teman-teman ya, kita mau tahu apakah sudah dibalas suratnya oleh Sri Mulyani atau tidak dibalas, oke? Jangan-jangan no viral, no proses seperti biasa ya teman-teman ya. Kalau no viral, nggak dibalas sama Sri Mulyani. Kalau sudah viral, cepat-cepat semua turun tangan, semua mau jadi pahlawan. Jangan-jangan begitu ya, nanti kita akan undang teman-teman ya, dan gue sudah dapat kontaknya. Kita baca. Agen LPG di bawah naungan DPC 1 Hismawa Migas di Sulawesi Selatan melayangkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lewat surat itu, para agen LPG ya, agen teman-teman ya, bukannya penjual kayak biasa-biasa, tapi agen ya. Mereka lah yang ditarget ya. LPG Melon tuh LPG yang kecil-kecil tuh loh, yang gue tahu ya. Mengeluhkan tagihan pajak PPN yang dinilai terlalu tinggi. Mereka mengaku tiap tahun 3 tahun terakhir ya, para agen LPG itu yang 3 kilogram harus bayar PPN antara 1 miliar sampai 1,5 miliar ya. Ini kisah yang sudah sering kita dengar, gua juga kasihan ya kalau mereka curhat ke gua waktu itu ya, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya, kasihan juga mereka, dan nggak ada titik temu waktu itu. Tetapi beruntunglah kemarin kita ketemu satu teman lagi yang akhirnya berhasil menang dalam QA ya, di keberatan, akhirnya, nggak perlu bayar. Nah, cerita ini mencuat pertama kali pada 2018 lalu, betul ya. Jadi sekitar 2018 kemarin, saat Kantor Pelayanan Pajak Daerah Sulsel menagih PPN kepada agen penyalur dengan rentang waktu 2015 ke 2018 yang mencapai 1,5 miliar ya. Ini hal yang sudah sering kita dengar ya. Kalau teman-teman di dunia pajak kemarin memang ribut mereka. Para agen LPG ini berpendapat penagihan PPN itu tidak mempunyai dasar hukum yang jelas katanya, sebab dalam PMK 220/2020 pajak ditanggung konsumen akhir bukan agen penyalur. Oke, by the way kemarin yang teman kita di Pak Henry itu PMK 2020 220 tidak dapat diberlakukan untuk tahun pajak 2018, 2019, 2020 karena undang-undang tidak bisa berlaku mundur, gitu ya. Kami di posisi agen tidak pernah menentukan harga ataupun sistem penyaluran seperti apa. Setuju ya teman-teman ya. Jadi semua ini sudah diatur oleh negara. Mereka itu tugasnya hanya menyalurkan gitu ya. Namun pejabat di KPPD seolah ingin menjadikan potensi PPN dari KPP kali ya. Kok KPPD? Dari LPG menjadi terutang kepada agen yang seharusnya masih menjadi subsidi pemerintah. Nah, katanya Pak Maulana Aziz ya, salah satu agen LPG 3 kilogram. Oke. Nah, luar biasa ya Pak Aziz, Pak Maulana sudah bersedia untuk mempublis ini kepada media dan gue beruntung ya, beruntung sekali bisa dapat kontaknya beliau dan kita akan undang beliau nanti ya supaya bisa dengar cerita langsung dari mereka ya. Karenanya, Maulana dan agen LPG menyampaikan keberatannya terhadap tagihan PPN tersebut. Kami menyurati Ibu Menteri Keuangan karena dia adalah penentu kebijakan mengenai program subsidi, betul. Kemudian ke DPR. Kalau DPR sih nggak usah dibahas lah ya. Dengan harapan DPR bisa memfasilitasi kami mencari solusi. Sejak kapan DPR bisa membantu pengusaha yang kecil-kecilan? Bercanda-bercanda guys ya. Selama ini, sambung Maulana, para agen penjual LPG 3 kilogram itu sesuai harga eceran tertinggi ya, berdasarkan putusan dari pusat dan pemerintah daerah. Harga awal 2007 sebesar 12.750. Kemudian 2015 berdasarkan petunjuk dari pusat menerbitkan harga eceran tertinggi. Di situ ada selisih biaya. Tetapi selisih ini dianggap sebagai potensi penghasilan oleh si oknum pejabat pajak, teman-teman ya. Sebenarnya tidak ada seperti itu karena ini bukan bisnis tapi pelayanan kepada masyarakat. Wah, luar biasa ya. Memang betul, benar. Saat ini Maulana mengaku para agen penyalur sangat dirugikan karena tagihan PPN tersebut. Sebab dana yang sudah digunakan untuk operasional 3 tahun lalu itu kini diminta. Gila ya. Ini oknum teman-teman ya.
Kenapa tidak ditagih tahun itu juga? Kenapa harus tahun ini? Tagihan PPN ada yang 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar per tahun. Ini kan sangat merugikan katanya ya. Ya inilah cerita negeri Wakanda. Sudah habis? Oke teman-teman ya. Yang mana ada komentar di bawahnya? Ada komentar. Bapak Mon Maxwit, giliran dapat untung mau dan diam-diam, tapi giliran ditagih pajak langsung protes. Dasar pedagang akal bulut. Biasa ya teman-teman ya. Ini negara demokrasi teman-teman ya. Jadi ya silakan kalau ada orang mau berkomentar begini. Jadi Pak Mon Maxwit Naujulgri kita nggak tahu ini siapa, mungkin dia juga oknum atau temannya oknum atau dia seorang buzzer. Tetapi kalau lu orang biasa, gua undang Pak. Coba gua undang kita debat terbuka yuk Pak Mon Maxwit, tapi sudah 2 tahun yang lalu ya. Debat terbuka yuk kalau mau. Nah supaya lu nggak sembarangan ngomong ya, supaya bisa terbuka untuk umum, kita diskusi, ya siapa tahu lu yang benar gitu ya. Tetapi kan faktanya memang kita sudah menang ya. Faktanya wajib pajak sudah menang saat ini. Oke, oke, sip. Oke teman-teman ya, dan gue sudah beruntung sekali bisa bertemu dengan Pak Maulana ya, nggak belum temu sih, tapi kita sudah komunikasi dan gue undang beliau untuk podcast bersama kita ya, supaya jangan sampai prinsip no viral no proses terus berlanjut ya. Kita pengennya jangan nunggu viral dong, tunggu diproses gitu ya. Harusnya kalau memang ada satu informasi atau data yang kita rasa salah, cukup dikirim surat aja harusnya harusnya langsung dibalas, harusnya langsung dapat proses gitu ya. Nah, kita tunggu. Segera kita undang Pak Maulana untuk bergabung di podcast kita. Ini dia teman-teman ya, yang lagi viral dan sudah viral dan masih viral kasus mengenai agen LPG lagi. Lagi-lagi agen LPG, guys. Kita sudah kedatangan tamu langsung ya, teman-teman. Sudah saya undang dan beliau ini betul-betul berdedikasi dan menyediakan waktu ya. Terima kasih waktunya Pak Maulana Aziz. Siap, siap. Apa kabar nih Pak? Ya, alhamdulillah Apa masih stres? masih Apa nggak stres lagi sekarang? masih sih namanya pajak ya pastilah ada aja. Yang satu Oke. beres, yang satu lagi bad yang ini kan dia Oh, pajak. satu beres dikerjain lagi yang lain ya. Ya, Oke, jadi Pak Maulana ini buat teman-teman yang belum tahu ya, tadi sudah kita bacakan beritanya, di mana beliau ini salah satu agen LPG yang mengalami mungkin atau teman mengalami angka miliaran ya, itu untuk tahun mungkin 2016 ke 2018 atau 2020, eh, dan di tahun 2021 tadi kita baca beritanya, Bapak mensurati Sri Mulyani. Nah, bagaimana ceritanya, Pak? Boleh dong diceritain kepada kita-kita nih, kasusnya bagaimana sih awalnya, terus masalahnya apa, dan sampai kenapa sampai mesti surati Ibu Sri Mulyani gitu, Pak? iya. Oke, selamat malam buat semua teman-teman, khususnya buat eh, penonton setia nih. Ya, eh, waktu itu kan 2021. Jadi ada proses pemeriksaan di tahun 2016, mulainya 2016, 2017, 2018. Ini terhadap teman-teman eh, agen LPG subsidi di Makassar, di Kanwil Makassar ini, Kanwil Sulawesi. Nah, eh, saat itu memang pemeriksa dalam hal ini mengenakan pajak pertambahan nilai kepada agen eh, di di sini ya, dengan nilai yang cukup fantastis gitu. Nah, eh, kenapa bisa nilainya fantastis? Karena eh, mereka nggak menganggap PPN yang sudah dipungut gitu. PPN yang sudah dipungut oleh wapunya yaitu Pertamina, begitupun dengan PPh-nya. Jadi nilainya jadi besar gitu. Langsung Jadi kena 10% dianggap, gitu, tanpa ada PPN masukan? iya, dianggap Waduh, tidak melaporkan PPN, padahal ini bukan kewajiban dari kami selaku agen LPG. Nah, wapunya di sini adalah yang bertindak adalah PT Pertamina. Nah, selisih tersebut dianggap selisih keuntungan. Maka dihitunganlah PPN-nya dan PPh-nya. Ya, itu tadi kenapa nilainya bisa fantastis 1,5 M.
itu pemeriksaan tahun 2016, 17, 18, terbitnya di tahun 2020 SKP-nya kan. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman banyak yang menjerit gitu. Waktu itu saya belum diperiksa. Saya kebetulan ketua tim. Dengan adanya masalah ini saya ketua tim pajak istilahnya di asosiasi di Suwana Migas. Nah, saya ikut bertanggung jawab gitu untuk menyelesaikan apa yang dihadapi oleh teman-teman. Saya belum kena pada saat itu. Nah, setelah saya mengirimkan surat pada saat itu, eh, ya alhamdulillah setelah saya mengirim surat, eh, pemeriksaan tetap berlanjut, tapi eh, cukup mengambil selisihnya aja gitu. Jadi misalnya potensinya sampai 500 juta, nah, sekarang bisa sampai nggak sampai 100, sekarang 80 juta. Itu pun sudah dengan denda. Nah, positifnya itu, setelah saya mengirim surat, pada saat itu saya mengirim surat ke tiga item, yaitu pertama ke DJP, yang kedua adalah Kementerian Keuangan, Ibu Menteri, dan juga ke DPR, Komisi 3, Komisi 7. Nah, sempat heboh saat itu. Saya ditelepon sama orang pajak. Nah, untungnya di surat itu ada kata oknum gitu. Kalau nggak ada kata oknum saya selesai gitu. Jadi, Pak, saya ditelepon kan sama orang pajak, Pak, ini kalau ada aturan yang salah, aturannya yang digugat. Jangan lembaganya, Pak. Ya, Pak, baca dulu lah. Saya tulis di situ adalah oknum yang solim kepada wajib pajak gitu. Jadi, eh, untung ada kata oknum gitu. Jadi kalau eh, petugas pajaknya yang merasa ya pasti pasti ada dia lah. Nah, jadi eh, pada saat itu saya memberanikan diri, pasang badan gitu buat teman-teman bahwa ini sebenarnya ada yang keliru gitu. Ada yang keliru. Kenapa? Karena sesuatu yang kita tidak pungut, kita tidak laporkan, ini menjadi beban kita gitu. Beban kita sehingga menimbulkan ketidakadilan buat teman-teman. Yang tadi telepon Bapak itu Pak Justinus bukan? Ya, Yang telepon Bapak itu dari kantor pusat atau dari Kanwil? dari KPP tempat saya, Oh, dari KPP. Berarti dia merespon ya, merespon ada surat gitu ya? ya merespon, kemudian eh, respon yang tidak secara langsung juga itu alhamdulillah hasil-hasil pemeriksaan setelah saya mengirimkan surat itu sudah rata-rata sudah apa namanya sudah relatif menyebutkan ataupun menagih angka yang real gitu, nggak pakai denda dan pajak masukannya diakui. Nah, itu sudah mulai turun semua hasil-hasil pemeriksaan. Jadi akhirnya pajak masukan diakui. Ya, diakui. Kemudian eh, nggak sama yang 1,5 M itu memang pajak masukan tidak diakui, denda kena tidak melapor, kan? Tidak memungut pun lagi. Nah, ini jadi besar gitu. Itu yang membuat besar tagihannya. Jadi akhirnya yang 80 juta itu tetap dibayar tuh. Eh, ada yang teman-teman ada yang menggugat ke pengadilan pajak, ada yang mengajukan pengurangan, gitu. Jadi tergantung dari si WP-nya gitu. Kira-kira mau mengajukan ke pengadilan pajak atau minta pengurangan sanksi pakai metode itu. Ada nggak yang gugatan kemudian menang dan 0%, 0 rupiah yang dibayar, ada nggak? Ya, ada Ada? teman-teman beberapa.
eh, ikut masuk ke pengadilan pajak, kemudian alhamdulillah diterima, semua dikabulkan PPN dan PPh-nya. Cuman ketika kita memperlihatkan hasil dari putusan tersebut, ya katanya sih nggak kita kan nggak pakai ini kan, apalagi nggak berlaku jurisprudensi kan. Nah, ini yang jadi masalah. Padahal masalahnya sama gitu. Nah, Jadi sudah ada jurisprudensinya bahwa hakim memenangkan wajib pajak Rp0. ya Tetapi sudah untuk kasus-kasus yang lain yang tidak naik ke pengadilan, tetap si oknum itu tidak mau mengakui. tidak mau. Ya, Jadi akhirnya orang terpaksa bayar dong kalau nggak bisa maju ke pengadilan. iya terpaksa bayar dan eh, memang kayaknya sudah ditarget deh. Kacau, kacau. Oh, jadi akhirnya ada yang bayar, ada yang menang di pengadilan, tetap aja nggak mau diakui oleh si oknumnya. Iya, Ya, ya, ya. Oke, terus akhirnya sekarang itu kan 2021 untuk 2016, 2018. Nah, sekarang-sekarang ini yang 2023, 2024 ini bagaimana nih? Apakah Bapak melakukan sebuah perubahan proses bisnis kah atau masih ribut nih dengan petugas pajak? iya. eh, kita masih ribut, kita masih ribut. Dan eh, saya kan sebagai ketua tim di sini di Makassar selalu mengkaji gitu, mengkaji terhadap masalah ini. Sebenarnya tidak ada satupun undang-undang yang mewajibkan yang menjadikan objek tersebut adalah objek pajak gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi ketika permasalahan ini dibawa ke secara umum, ya pasti adalah. Cuman yang namanya hukum kan harus tertulis kan, harus menyebutkan objek dan subjeknya. Apa yang terutang terhadap selisih PPN ini, apakah adalah objek atau bukan, diatur dalam undang-undang apa gitu. Bukan teman-teman dari oknum tersebut tadi mencaplok dari undang-undang PPN secara umum gitu. Jadi dia kena eh, ditambah dengan teman-teman yang awam tidak tahu apa-apa, ditagih disodorkan sekian. Nah, ini yang jadi masalah ketika eh, yang satu bayar kemudian itu menjadi sampel gitu, sampel buat yang lain gitu untuk menagih ke agen ini. Nah, ya, saya sempat mengkaji bahwa memang tidak ada peraturan yang mengatur, belum ada kekosongan peraturan di dalamnya. Kenapa? Karena namanya barang subsidi kan, ini kan penugasan dari pemerintah. Nah, kita selaku agen tidak pernah menjual di atas ataupun apalagi di bawah kan. Nah, kita menganggap itu adalah semua adalah final gitu. Kenapa final? Karena pada saat kita rugi, itu yang bersifat final itu nggak bisa direstitusi gitu. Mau kita rugi atau untung, negara sudah mendapatkan haknya di depan, yaitu dengan proses eh, pemotongan PPh 22 dan PPN. Nah, berkaitan dengan subsidi negara juga, nah, tentu pasti ada mekanisme pemungutan terhadap barang-barang milik pemerintah. Nah, ini yang selalu saya tekankan kepada KPP, teman-teman AR, bahwa pernah tuh saya saking garangnya gitu, saking garangnya saya bilang gitu, Pak, pajak itu betul bersifat memaksa gitu, bersifat memaksa, tapi harus berdasarkan undang-undang. Pak, kalau nggak ada undang-undangnya itu sama dengan pungli, Pak. Wah, Hmm. saking saya garangnya itu, Pak. Hmm. Nah, saking saya eh,
langsung pada saat itu si oknum, akhirnya nggak jadi gitu, nggak jadi melakukan pemeriksaan ataupun penagihan. Nah, kemudian, eee, dari beberapa kasus teman-teman, biasanya mendapatkan SPDODK itu, eee, lengkap dengan hitungan gitu. Artinya versi hitungan dari, eee, AR gitu. Nah, ketika, diperhadapkan dengan situasi tersebut, kadang wajib pajak tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembetulan gitu, sesuai dengan prinsip kita itu self assessment kan. Hmm. Nah, ini kadang tidak diberikan kepada wajib pajak. Harus si oknum ini, HR ini memaksakan, hitungan yang versi dia gitu. Jadi, nilainya jadi besar gitu. Nah, ini yang jadi masalah juga di lapangan, teman-teman ketika, eee, mendapatkan SPDDK tidak melakukan permohonan, self assessment gitu. Harusnya pada saat berhadapan dengan AR, minta dululah self assessment, "Pak, ini saya mau hitung sendiri, setor sendiri, nanti saya sampaikan ke Bapak," gitu. Harusnya kan gitu kan? Jadi kalau dilawan kita bisa dapat keadilan. Kalau nggak dilawan, jangan harap dikasih keadilan ya. Ya itu dia, Banyak orang berpikir, gue mesti nurut-nurut aja deh supaya dapat, diringankan gitu ya. Salah gitu, Pak, ya? salah. Baik, ini kan kita kan entitasnya kan banyak kan, pengusahanya kan banyak. Jadi ketika isu di KPP saya yang satu berhasil gitu, jadi kayak ngikut gitu KPP yang lain, itu lagi. Jadi maaf ya sebelumnya, jadi terkesan kalau mau dikaji dengan secara baik, pastilah ini, nggak ada lah potensinya, artinya di luar dari potensi. Tapi, sebagian kan oknum bahwa ada risalah pembahasan, ada risalah hasil pemeriksaan, itu di-copy paste aja dari KPP yang lain gitu, itu yang jadi masalah. Kacau Ini, kacau. eee, yang saya lihat, ini sama ini, potensinya sama, yang dipakai dasar hukum pun sama gitu. Nah ini yang terjadi di lapangan ketika, teman-teman oknum tersebut tidak melakukan kajian dengan baik sebelum melakukan pemeriksaan gitu. Waduh, jadi dia bukannya periksa orang, dia tinggal copy paste aja dari sebelah, dari kantor sebelah. Ya, kalau itu sudah berhasil, ya pakai itu aja. Iya, sudah terbukti ampuh ngelawan ngelawan wajib pajak. Ya, heeh, Jadi sangat miris ya. mau mau menang atau kalah ya maju ke pengadilan, itu kan gitu kan. Betul, jadi dia tembak Tapi dulu, tidak kalau semua, nggak Kak. senang ya ke pengadilan gitu. Ya, itulah saya bilang tadi, tidak semua, tapi ada juga yang bagus, ada oknumnya bagus, mengarahkan kita yang baik-baik, mengajari kita dengan baik. Nah, tidak semua sih, makanya saya bilang oknum gitu, oknum yang saling kepada wajib pajak. Hmm, oke. Jadi sangat miris ya teman-teman, di mana petugas pajak walaupun sudah tahu ada keputusan pengadilan yang menghasilkan nihil, nol, tetap aja dia tidak mau pakai. Jadi sekarang dalam dunia sekarang yang serba seperti ini, menurut Bapak nih ya, bagaimana sih seharusnya pelayanan pajak yang ideal, yang bagus tuh bagaimana sih Pak, menurut Bapak nih? Ya, eee, ya itu tadi yang saya bilang bahwa tidak semua KPP ataupun oknum yang melakukan, hal tersebut, itu yang negatif. Ada beberapa KPP yang bagus, sebelum mengeluarkan SPDDK, kita diajak rembuk dulu gitu, panggil, ini ada potensi ini, potensi PPh misalnya kan, dari dividen ataupun apa. Kita dipanggil dulu ke KPP-nya untuk sama-sama mengkaji, ini ada nggak? Jadi
sebelum SPDDK-nya terbit, kita mengkaji dulu sama eh, pegawai pajak di kantornya bahwa ya betul, oke lah Pak, kalau memang ada potensi, berikanlah kesempatan kepada kami untuk melakukan self assessment itu. Nah, sesuai dengan prinsip kita kan di Indonesia, ya, diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan sendiri, penyetoraan sendiri, sesuai dengan, jadi potensinya tetap ada, cuman diminimalisir sesuai dengan apa yang terjadi pada laporan keuangan badan tersebut. Nah, kemudian ada juga seperti ini, pada saat saya mengajukan self assessment kepada AR-nya, si kepala seksinya itu menyodorkan fakta integritas gitu. Fakta integritas di mana isinya itu salah satunya tidak menjanjikan atau memaksakan sesuatu kepada wajib pajak. Nah, ini poin yang penting sebenarnya. Nah, jadi tidak bisa memaksakan kan? Tidak bisa memaksakan apa kehendaknya karena kita masih posisinya masih self assessment gitu. Jadi si kasihnya bilang ya silakan, ini ada potensinya, silakan dihitung sendiri. Dia nggak menjodohkan angka gitu. Ini paling Hmm, bagus sekali menurut saya. betul. Dia tidak menjodohkan angka, tapi memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan gitu. Hmm, Pembetulan. Nah, kalau sudah pembetulan minta tolong nanti disampaikan ke kita. Nah, ini komunikasi yang baik. Saya kira juga masalah komunikasi teman-teman wajib pajak dengan HR gitu. HR-nya ini kadang namanya manusia kan ada yang hmm, ada yang baik, ada yang mungkin belum baik lah. hmm, Ya. Nah, kemudian eh, masukan saya juga buat teman-teman KPP ini eh, ya itu tadi jangan solid lah. Artinya berikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan. Nah, ini kadang juga sebelum ada eh, pertemuan dengan AR, idealnya harus memberikan dulu hak, memberikan penjelasan kepada wajib pajak bahwa dia punya hak dan punya kewajiban. Gitu. Apa saja haknya, apa saja kewajibannya gitu. Termasuk itu tadi self assessment. Ini penting sekali sebenarnya. hmm. Mungkin itu. Betul Pak, setuju ya. Jadi wajib pajak jangan bodoh-bodoh amat ya. Seharusnya kita memohon untuk pakai self assessment dan seorang petugas pajak yang benar ya harusnya memberikan kesempatan dulu kepada kita untuk self assessment, jangan sembarang tembak dulu gitu. Ya, biasanya langsung ngancam gitu. Atau periksa aja gitu. Itu oknum, oknum ya, oknum. Ya, betul. Oke, terakhir nih Pak. Jadi Bapak sebagai warga negara, pengusaha yang sudah pernah kena palak sama si oknum, kemudian ada yang berhasil, ada yang gagal dan sebagainya. Eh, apa nih pesan Bapak nih untuk para pejabat, terutama lingkungan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani deh terutama, apa nih pesan Bapak buat beliau? Ya, mencari sumber keuangan negara untuk eh, kesejahteraan bangsa dan negara memang penting. Nah, memang penting, cuman harus dilandasi dengan itu tadi. Undang-undang pun mengatur kita bahwa memang pajak itu bersifat memaksa. Gitu. Bersifat memaksa, tapi berdasarkan undang-undang. Di Indonesia sudah terlalu banyak undang-undang tentang perpajakan. Banyak jenisnya. Jadi kita kadang bingung gitu. Pajak bingung ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Jadi oke okay, dari untuk mencari pundi-pundi pajak kepada masyarakat betul
itu penting. Cuman jangan solim gitu, jangan solim supaya eh, masyarakat juga tidak merasa bahwa ini menjadi beban gitu. Bukan beban, tapi menjadi kewajiban gitu. Ini merubah mindset wajib pajak. Kadang kalau ditagih kan menjadi beban kan. Kalau dipahamkan kepada masyarakat bahwa itu adalah kewajiban, terus hak-hak masyarakat juga diberikan dengan baik. Nah, ini harus seimbang gitu. Jangan kita menyetor pajak terus korupsi jalan terus gitu. Ini yang jadi masalah kan. Kita mengumpulkan pundi-pundi terus korupsinya juga jalan terus. Nyesek kan juga jadinya kalau uang kita yang kumpul, kita bertengkar di pengadilan, terus ujung-ujungnya dikorupsi, ini yang juga jadi masalah gitu. Jadi sama-samalah mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan gitu. Memungut itu gampang, tapi untuk memelihara kepercayaan masyarakat ini agak susah gitu. Jadi eh, sebagian itu uang masyarakat kadang kita kecewa gitu. Kok dikorupsi lah, apalah. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, begitulah ya. Kita sangat berharap sama presiden yang baru dan juga menteri keuangan yang baru ya. Mudah-mudahan langkahnya lebih baik, bukan lebih buruk ya. Oke, thank you Pak Maulana Aziz. Terima kasih Pak Maulana sudah kasih waktu buat kita ya. Dan Ya, kita sangat bangga Bapak bersedia untuk hadir di sini dan bersedia untuk terbuka ke publik juga ya. Jarang-jarang ada wajib pajak yang bersedia untuk terbuka. Kebanyakan ketakutan-ketakutan sehingga diperas ya udah deh susah deh. Tapi Bapak bersedia dan sharing pengalaman dan ini jadi sebuah jurisprudensi, jadi pengalaman buat teman-teman semua ya. Jangan jadi orang bodoh kalau jadi wajib pajak. Kita harus berani ngelawan. Justru hasil tuh akan ada kalau kita ngelawan, gitu ya. Oke, thank you Pak Maulana. Terima kasih waktunya Pak. ya, Sukses selalu Pak. oke.